Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Kami akan menjelaskan tentang hubungan meiosis dengan hukum Mendel 1 dan juga 2. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dari tim kami, yaitu Melia Deviani Pratiwi NIM 059, Ardana Neswari Almastin NIM 084, dan juga Novandita Aulia Akbar NIM 092. Masuk pada pengertian meiosis. Meiosis merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Pada akhirnya, sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel dengan setiap sel hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya, atau sering disebut dengan haploid. Lanjut pada sejarah meiosis. Meiosis ditemukan oleh Gregor Johann Mendel pada 22 Juli 1822 di Haysonder, Australia. Pada tahun 1851, Gregor Johann Mendel berkuliah di Universitas Vienna untuk melatih guru matematika dan juga biologi. Sehingga Gregor Johann Mendel dikenal sebagai bapak genetika hingga saat ini. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pewarisan sifat dari kedua gen induk yang berupa pasangan alel yang akan mengalami pemisahan. Pemisahan tersebut akan diterima oleh setiap gamet dengan jumlah satu gen induk yang diterimanya. Hukum Mendel 1 dapat disebut dengan hukum segresi bebas yang menyatakan pewarisan sifat induk pada pembentukan gamet keturunan akan melalui pembelahan gen induk, yakni terjadi pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan antara dua individu dengan spesies yang sama tetapi memiliki satu sifat yang berbeda. Monohibrid Selanjutnya yaitu hukum Mendel 2. Bunyi hukum Mendel 2 yaitu merupakan hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment, sehingga segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya. Hubungan meiosis dengan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi menyatakan bahwa selama proses meiosis alel akan memisah. Untuk penentuan sifat Mendel, dua alel terlibat, satu resesif dan yang lainnya dominan. Bahkan tanpa mempengaruhi satu sama lain, mereka tetap bersama dalam bentuk murni. Mereka tidak mencampur atau berbaur. Oleh karena itu, hukum segregasi juga dikenal sebagai hukum kemurnian gamet karena alasan ini. Selama pembentukan gamet, pemisahan dua alel gen biasanya terjadi karena pemisahan kromosom homolog selama proses meiosis. Tetrat, di mana setiap tetrat terdiri dari 4 kromatid dari pasangan homolog yang terbentuk oleh sinapsis, terpisah selama anafase 1. Dan kemudian kromatid saudara dari kromosom homolog terpisah selama anafase kedua. Selanjutnya yaitu hubungan meiosis dengan hukum Mendel 2. Hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet di mana gen sel secara bebas pergi ke masing-masing kutub ketika meiosis. Pembuktian hukum ini dipakai pada dihibrid atau polyhibrid, yakni persilangan dari individu yang memiliki dua atau lebih karakter yang berbeda. Kemudian terdapat pengecualian hukum Mendel. Gen yang berada pada kromosom yang sama tidak akan mengalami bermacam-macam independen kecuali terjadi rekombinasi. Kemudian, tidak semua gen menunjukkan dominasi sifat tertentu, mungkin menunjukkan kodominan atau dominasi tidak lengkap. Gimana teman-teman? Semoga sudah pada jelas ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video animasi berikut. Lebih jelas ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.